Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1104. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Memang berbeda-beda. Contohnya, orang yang berada di utara, selatan, bahkan di barat pun bisa memasuki alam Dewa Piantin dari tempat mereka tertentu. Ketika harta Dewa Piantin ini benar-benar dibuka, seluruh ruang medan perang 10.000 ras akan dilipat, dan siapapun yang terletak di tempat khusus di wilayah tersebut maka akan dapat memasukinya. Contohnya di persidangan surgawi waktu itu, ketika persidangan surgawi dibuka di alam surga timur. Namun tidak peduli salah satu dari 4 langit besar berada di utara, tenggara, barat laut, dan alam celestial yang berbeda, jenius-jenius mereka dapat memasukinya untuk pertama kalinya melalui tempat yang berbeda. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ketika Qin Chen tinggal di sini untuk hari ke-10, gemuruh. Pintu masuk pusaran yang semula dari dewa tempat persembunyian tiba-tiba itu bergetar. Dan nampak jejak kekuatan hitam keluar dari pusaran tersebut, membawa kekacauan pembukaan alam semesta. Napas menelan semua sinar cahaya yang brilian muncul dalam sekejap. Alam Dewa Piantin terbuka, kata Qin Chen. Di gunung yang tandus, Qin Chen pun tiba-tiba berdiri. Dan pada saat yang sama, ada aura kegembiraan yang melonjak di ruang di sekitarnya. Kemudian seorang master muncul memandang dengan penuh semangat di pintu masuk Dewa Piantin yang tersembunyi. Dan setelah beberapa saat nampak, alam Dewa Piantin yang sebelumnya berupa pusaran tiba-tiba saat ini berubah menjadi pintu masuk lubang hitam yang gelap. Pergi, kata Qin Chen. Dia melihat bahwa di dalam kekosongan yang tak ada habisnya, sosok-sosok lainnya muncul satu demi satu. Dan beberapa dari mereka terbang langsung ke pintu masuk harta Dewa Piantin. Dia memiliki token masuk, bunuh dia dan ambil tokennya. Boom, tiba-tiba di pintu masuk alam Dewa Piantin banyak orang kuat segera membunuh mereka. Dan mereka menyerang sosok-sosok yang bergegas menuju pintu masuk alam Dewa Piantin. Meskipun para master ini sebenarnya terletak di ruang tak berujung ratusan juta mil di jauhnya, namun dimanapun mereka berada, secara alami mereka akan ada orang lain di dalam penyergapan, membunuh mereka sekaligus untuk mendapatkan token-token mereka. Bunuh dan ambil token, kata Qin Chen. Saat ini dia juga keluar dari gunung yang tandus. Qin Chen meraung, ada energi naga yang melonjak di sekeliling tubuhnya. Dan Qin Chen mengikuti para master yang muncul di dekatnya. Dan Qin Chen berpura-pura mengejar dan ingin mengambil token orang lain. Akan tetapi tepat ketika pertempuran yang tak terhitung jumlahnya akan dimulai, boom, tiba-tiba di dunia tanpa akhir ini, aura yang mengerikan jatuh. Napas-napas ini terlalu menakutkan. Salah satunya datang langsung ke lokasi di dekat Qin Chen. Dan paksaan yang menakutkan membuat Qin Chen merasa ngeri. Kemudian Qin Chen pun melihat nampak ada kelompok yang sangat besar. Kelompok itu melayang di langit ratusan juta mil, menyebarkan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dan muncul serangkaian sosok-sosok yang menjulang tinggi. Lihat, ini tim ras manusia yang kuat. Ada juga tim raksasa. Ada juga ras monster. Dan nampak itu juga ada ras iblis. Beberapa orang pun segera berdiskusi. Itu ahli dari semua ras, kata Qin Chen. Dia berkata dengan lembut dan gemuruh. Saya pun melihat semua kekosongan kelompok tim memasuki pusaran toko alam Dewa Piantin. Dan di belakang tim-tim itu ada tokoh-tokoh yang sangat menakutkan yang berdiri dengan bangga. Tianjun itu adalah yang mulia tertinggi, kata Qin Chen. Pada saat ini dia juga merasakan tekanan yang mengerikan dari ranah yang jauh tinggi di atasnya. Itu tim ras manusia, kata Qin Chen. Matanya melihat di mana tim ras manusia berada. Tim ras manusia yang sangat perkasa itu membentuk tim yang sangat besar. Dan itu merupakan gabungan dari semua pasukan ras manusia teratas. Kekuatan seperti Tianjuo, Istana Dewa Bintang, Gunung Dayu Sensan, dan yang lainnya.
Menurut kekuatan mereka, mereka telah memperbaiki kuota untuk memasuki harta karun alam Dewa Piantin. Dan sebagian besar token telah diperoleh oleh orang-orang dari kekuatan-kekuatan tertinggi ini. Saya ingin tahu apakah Jiwuxu dan yang lainnya ada di dalam tim besar itu, kata Qin-Chen seraya memandang tim ras manusia itu. Dan itu terlalu jauh dan Qin-Chen hanya bisa merasakan napasnya dari kejauhan. Tetapi Qin-Chen tidak bisa melihat semua orang. Ini adalah master teratas dari setiap ras, melindungi semua orang bawahannya dan bukan orang yang bermusuhan. Para ahli-ahli teratas melindungi semua orang-orang di bawah kendalinya agar tidak ditargetkan dan disergap oleh kekuatan lainnya. Selain itu, setiap ras memiliki Yang Mulia Bumi yang memimpin tim. Yang terkuat adalah Puncak Yang Mulia Bumi yang memasukinya untuk berusaha menerobos ranah Yang Mulia Surgawi. Dan ahli-ahli terkuat itu bertindak sebagai pelindung. Ini juga dapat dianggap sebagai tangan belakang ditinggalkan oleh semua ras yang kuat untuk jenius-jenius ras mereka semua pergi. Pada saat ini Qin-Chen pun mengambil langkah dan dia pun akan melesat menuju ke arah pusaran untuk memasuki alam Dewa Piantin. Akan tetapi ketika Qin-Chen melesat, tiba-tiba sosok Qin-Chen berhenti. Itu adalah, kata Qin-Chen seraya mengangkat kepalanya, dan dia melihat kebalikan dari pintu masuk lubang hitam ratusan juta mil. Nampak sosok peri sepertinya melonjak ke langit. Sosok peri ini tidak terbatas dan anggun. Tampak wajahnya itu terlihat sangat akrab. Itu diselimuti oleh kekacauan tanpa akhir. Sosok itu tidak mengikuti tim iblis untuk masuk, akan tetapi sosok itu sendirian dan mandiri. Di saat dia berjalan di dalam kekosongan ini, tim ras iblis menatap orang ini dan diam-diam mereka tenggelam ke dalam lubang hitam pusaran air. Qin-Chen saat ini terkejut. Meskipun dia tidak melihat wajah pihak lain, akan tetapi Qin-Chen merasakan perasaan yang sedikit akrab terhadap orang itu. Dan kemudian Qin-Chen melihat sosok itu yang memasuki harta Dewa Piantin. Apakah itu dia? Kata Qin-Chen, dia bergumam di dalam hatinya. Namun di saat Qin-Chen sedang melihat sosok itu memasuki pusaran air untuk memasuki alam Dewa Piantin, nampak banyak orang yang telah menargetkan Qin-Chen untuk membunuh Qin-Chen untuk mendapatkan token milik Qin-Chen. Akan tetapi Qin-Chen kemudian merubah sosoknya menjadi naga dan boom. Seketika aura yang keluar dari tubuh Qin-Chen mementalkan semua orang yang mendekat ke arahnya. Apa itu klan naga? Banyak orang kuat meledakkan cahaya pelangi ilahi di mata mereka dan mereka menunjukkan kejutan di matanya. Klan naga itu adalah ras teratas di alam semesta dan mereka jarang terlihat. Saya tidak berharap untuk melihat master naga mandiri yang akan memasuki alam Dewa Piantin kali ini. Sementara saat ini, Qin-Chen yang ditatap oleh cahaya-cahaya yang terhitung jumlahnya. Qin-Chen dengan dingin melirik mereka semua sebelum pada akhirnya Qin-Chen langsung masuk ke dalam pusaran air untuk memasuki alam Dewa Piantin. Di saat Qin-Chen memasuki pusaran air di tubuh Qin-Chen, token menyala menyelimuti tubuh Qin-Chen. Dan kemudian Qin-Chen terbang menuju bagian dalam dari pusaran tersebut. Sebelum pada akhirnya sosok Qin-Chen pun menghilang dan dia telah benar-benar memasuki alam Dewa Piantin. Alam Dewa Piantin ini adalah gurun kuno dengan reruntuhan di mana-mana. Pohon-pohon kuno primitif yang menakutkan tumbuh liar, hijau, dan subur. Saat ini di langit pusaran hitam tiba-tiba muncul dan kemudian sosok berbentuk naga keluar dari pusaran tersebut dan jatuh di tanah. Dan itu adalah Qin-Chen. Apakah ini adalah alam Dewa Piantin? Kata Qin-Chen, dia berdiri di udara dan memalingkan mukanya. Di saat yang sama pusaran hitam yang muncul di belakang Qin-Chen juga menghilang secara instan. Tanpa batas. Qin-Chen berdiri di udara dan dia merasakan tekanan tak berujung yang bekerja di tubuhnya. Tekanan mengerikan ini jauh melebihi surga dan juga melebihi tekanan pada medan perang 10.000 ras. Dan saat ini Qin-Chen juga merasakan tubuhnya sangat tertindas. Qin-Chen kemudian mendarat perlahan di tanah. Dia pun menginjak hutan yang penuh dengan dedaunan. Meskipun alam Dewa Piantin itu hanyalah sebuah ranah rahasia, sebuah dunia kecil, namun itu sebenarnya cukup luas. Dan tekanan di sini sangat tinggi dan kedalamannya tidak diketahui. Dan rumor juga mengatakan bahwa tidak ada yang pernah memasuki bagian terdalam dari tempat persembunyian Dewa Piantin ini. Karena semakin dalam Anda pergi, maka akan semakin besar bahayanya.
Bahkan tekanan dari bagian terdalam Dewa Piantin yang tersembunyi itu sudah cukup untuk menyebabkan tubuh fisik yang mulia untuk runtuh dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Tekanan yang kuat ini membuat ruang bergetar, dan bahkan tidak mungkin untuk menampilkan semua jenis kekuatan magis ruang. Di sini tidak bisa terbang dan juga tidak dapat transfer ruang. Oleh karena itu, krisis di kedalaman alam Dewa Piantin ini sangat mengerikan. Begitu mereka bertemu, mereka tidak akan pernah mati, dan sebagian besar yang kuat umumnya hanya akan berpetualangan di luar, dan hanya di bagian luar, dan hanya ahli yang kuat seperti ahli yang mulia bumi yang dapat memasuki kedalaman alam Dewa Piantin ini. Tekanan yang sangat kuat, tubuh naga sejati saya mengandung kekuatan tanpa batas, dan saya masihlah merasa sangat berat, kata Qin-Chen. Dia saat ini berjalan dengan hati-hati selangkah demi selangkah, seraya menatap lingkungan di sekitarnya. Dan sesaat Qin-Chen berjalan keluar dari hutan ini, dan Qin-Chen sampai ke kaki gunung. Di kejauhan nampak adalah gurun yang luas. Qin-Chen bergerak maju sambil dengan hati-hati merasakan aura energi di sekitarnya. Menurut informasi yang telah dia peroleh, harta Dewa Piantin ini mengandung energi yang kacau. Yang lain mungkin akan datang untuk harta karun dan mendapatkan harta karun dari Dewa Piantin ini. Akan tetapi Qin-Chen masuk. Qin-Chen datang ke sini dia dengan tujuan untuk menerobos ranah yang mulia, menyerap aura kekacauan dan merasakan aura primitif dari hutan belantara di dalam alam Dewa Piantin. Itu adalah apa yang paling perlu Qin-Chen lakukan. Kemudian, boom, antara langit dan bumi, jejak kekuatan yang tidak bisa dijelaskan melonjak. Ini adalah kekuatan yang sangat primitif yang memasuki tubuh Qin-Chen, menyebabkan setiap sel di tubuh Qin-Chen bersorak bersukacita, dan kekuatan yang awalnya stagnan perlahan-lahan melonggarkan. Tentu saja itu benar, kata Qin-Chen. Dia sangat bersemangat. Namun sangat disayangkan bahwa napas semacam ini di sini itu terlalu jarang. Aku harus memasuki kedalaman alam Dewa Piantin ini. Jika aku tetap di sini, aku tidak tahu seberapa banyak yang harus aku serap sehingga kekuatannya akan cukup, kata Qin-Chen. Dia merutkan kening. Qin-Chen pun segera terbang. Tetapi Qin-Chen terbang di alam rahasia Dewa Piantin ini, Qin-Chen terbang dengan sangat lambat. Namun di saat itu tiba-tiba gelombang energi ditransmisikan dari jarak jauh kepada Qin-Chen. Itu, kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan lalu melihat ke depan. Qin-Chen langsung berubah menjadi aliran cahaya dan kecepatannya pun melonjak. Tetapi ketika kecepatannya semakin cepat, resistensinya juga meningkat. Di bawahnya nampak adalah gurun yang tak ada habisnya. Qin-Chen pun terbang dengan cepat mendekati tempat di mana gelombang itu berasal. Ya, itu dia, kata Qin-Chen. Dia mengangkat kepalanya dan langsung melihat sosok-sosok dari beberapa pria kuat sedang bertarung di bukit-bukit yang bergulung di kejauhan. Orang-orang ini semuanya adalah master top dengan aura kehijauan yang menakutkan yang meresap pada mereka. Qin-Chen pun saat ini jatuh dengan cepat. 7 master yang mulia, kata Qin-Chen. Dia melihat sekeliling. Salah satunya jelas adalah ras monster dengan tubuh besar dan aura yang perkasa. Sementara yang lain adalah ras campuran, termasuk master dari klan laut dan klan langit berbintang. Qin-Chen kemudian juga melihat sekeliling. Jelas karena pertempuran di sini banyak orang kuat dari berbagai ras yang baru saja memasuki harta Dewa Piantin telah tertarik ke sini. Selain dirinya sendiri ada juga gelombang lain, tetapi semua orang hanya menonton dari kejauhan tanpa campur tangan. Namun beberapa saat kemudian nampak pertarungan pun dihentikan, dan beberapa ras yang sedang menonton juga pergi satu demi satu. Para penguasa ras monster, ras langit berbintang, dan para ras laut pergi. Dan ras tulang yang kuat juga tertarik dengan gerakan itu, dan mereka juga saling melirik. Dan kemudian mereka juga diam-diam bubar dan pergi, karena mereka sudah merasakan ada aura yang lebih menakutkan di dalam jarak yang dekat. Dan itu sepertinya mendekat ke arah mereka. Dan itu jelas adalah ahli yang mulia bumi. Pada hari-hari awal memasuki alam Dewa Piantin, semua orang secara alami sangat waspada dan tidak ada yang mau terbunuh lebih awal. Akan tetapi sering sekali banyak orang yang bertarung ketika mereka mendapatkan harta karun yang ditemukan di tempat alam Dewa Piantin ini. Ada banyak harta karun di dalam harta Dewa Piantin ini, dan setiap harta karun dilahirkan akan ada gerakan.
semakin tinggi tingkat harta karun tersebut, maka akan semakin besar gerakan tersebut, dan bahkan harta tingkat surgawi pun akan muncul di sini. Dikatakan bahwa ada begitu banyak harta di dalam harta Dewa Piantin ini. Saya tidak berharap untuk melihat hal seperti itu segera setelah saya masuk, kata Qin-Chen. Dia menghela napas dalam. Oke, tiba-tiba Qin-Chen melihat gelombang kekosongan di dalam kekosongan yang jauh dari posisinya. Ini adalah zona luar angkasa dalam harta Dewa Piantin. Sekarang saya tidak tahu di mana zona ruang itu mengarah, kata Qin-Chen. Menurut informasi yang diperoleh oleh Qin-Chen, akan ada banyak sabuk ruang angkasa di alam Dewa Piantin ini. Di sini, tekanan ruang sangat tinggi. Formasi teleportasi ruang angkasa akan sangat sulit untuk bisa diaktifkan. Dan kecepatan terbang ahli yang mulia juga akan dikurangi dengan hampir 10 kali lipat. Namun saat ini Qin-Chen datang ke alam Dewa Piantin ini itu bukan untuk harta karun, tetapi Qin-Chen ingin berkultivasi. Qin-Chen juga perlu memasuki kedalaman alam Dewa Piantin ini. Dan jika dia hanya berada di pinggiran, maka itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Pergi, sosok Qin-Chen pun langsung melesat dan dia langsung memasuki sabuk spasial ini. Sekarang Qin-Chen masih berada di area luar Dewa Piantin. Dan jika Qin-Chen ingin lebih cepat untuk menyerap energi yang lebih kacau, maka Qin-Chen harus masuk lebih dalam ke kedalaman alam Dewa Piantin. Gelombang ruang melewati tubuh Qin-Chen. Qin-Chen segera merasa pusing. Kemudian matanya pun menyala dan apa yang muncul di depan Qin-Chen adalah sebuah hutan gunung kuno yang rendah. Apa? Kekacauan di sini sangat meningkat, kata Qin-Chen di saat merasakan lingkungannya dan matanya menjadi cerah. Qin-Chen kemudian berjalan di antara pegunungan dan hutan dan Qin-Chen merasakan suasana kacau di sekelilingnya. Alam rahasia Dewa Piantin ini sangat istimewa. Lingkungan di sini, setelah ahli yang mulia jatuh, maka akan rusak dan dimusnahkan menjadi debu dalam waktu 10.000 tahun. Tetapi pohon-pohon kuno di sini dapat tumbuh dengan sangat baik. Bahkan jika daunnya mati dan jatuh, daunnya tidak akan menghilang, kata Qin-Chen seraya memandangi pohon-pohon kuno yang setinggi ribuan kaki di sekelilingnya. Tidak ada keraguan bahwa jika pohon-pohon ini jatuh ke benua yang lebih rendah, seperti benua Tianwu, maka sepotong serbuk gergaji dari pohon ini akan menjadi harta karun top dan dapat disempurnakan menjadi senjata tingkat tinggi. Belum lagi berada di dunia yang lebih rendah. Bahkan jika di alam surgawi biasa dari 4 alam surgawi, ini juga merupakan harta karun. Qin-Chen mengerti ini, tetapi Qin-Chen tidak akan pernah mengumpulkannya. Bukan Qin-Chen tidak ingin mengumpulkannya, akan tetapi memang benda-benda yang ada di sini benar-benar sangat sulit untuk bisa disimpan di dalam sebuah ruang. Qin-Chen telah mengetahui bahwa pohon, rumput, dan yang lainnya yang ada di alam Dewa Piantin ini itu tidak bisa disimpan. Hanya harta yang digali di sini yang bisa disimpan. Pertama-tama temukan tempat untuk berkultivasi, kata Qin-Chen. Dia pun dengan cepat datang ke sebuah dinding batu di pegunungan ini. Dan kemudian aura pedang di tubuhnya bertahan, langsung berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan lalu meledak langsung ke dinding batu dan boom, seketika seluruh dinding batu pun berubah menjadi sebuah gua dan Qin-Chen akan retret di gua tersebut. Akan tetapi di saat Qin-Chen menggali gua tersebut, tiba-tiba Qin-Chen merasakan sebuah harta karun. Apakah keberuntungan saya sangat baik? Dapatkah saya menggali gua untuk menemukan harta karun? Kata Qin-Chen. Qin-Chen tahu banyak harta yang disembunyikan di dalam harta Dewa Piantin ini. Dan ini juga ada dalam banyak catatan yang telah dibaca oleh Qin-Chen. Tetapi Qin-Chen tidak berharap dia bisa menggali harta karun dengan menggali gua yang tertutup. Qin-Chen pun terus menggali dan sesaat kemudian sebuah benda tajam hitam muncul di depan mata Qin-Chen. Ternyata ini adalah sebuah harta seperti pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik ini berwarna hitam, ada serangkaian pola aneh dan rune yang aneh. Dan rune ini sangat tua dan jelas bukan rune dari era ini. Dan ini jelas merupakan sebuah harta karun. Ini harta tingkat yang mulia panah yang paling berharga, kata Qin-Chen. Dia juga sangat senang dan bersemangat untuk mendapatkan sepotong harta yang paling dihormati secara acak. Tidak heran para master dari semua ras di medan perang, semua ras ingin memasuki harta Dewa Piantin ini. Dan memang mereka bisa mendapatkan banyak harta karun secara tak terduga di sini.
Qin kemudian mengecap jejak jiwanya pada pesawat ulang-alik terbang hitam ini, dan harta karun itu tiba-tiba menjadi miliknya. Dan segera gelombang-gelombang pesan muncul di benak Qin. Hei, ternyata harta ini adalah tipe serangan jiwa yang disebut Sutel Dewa Terbang. Hal ini didorong oleh kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan kekuatan yang mulia. Setelah meledak secara ekstrim, harta ini dapat menembus kekosongan dan menyerang orang. Selain kekuatan penembus yang mengerikan, harta ini juga memiliki serangan tingkat jiwa. Kata Qin, dia sedikit terkejut. Kekuatan harta ini sangat bagus meskipun tidak ada bandingannya dengan peningkatan Qin dengan roh dan cincin perang. Namun harta ini juga dapat meningkatkan kekuatan Qin yang setara dengan metode serangan tambahan. Qin pun menggali di sekitar harta ini ditemukan. Akan tetapi setelah beberapa saat berlangsung, Qin tidak menemukan harta karun lainnya. Tampaknya hanya ada harta karun ini di sini. Pada akhirnya setelah itu Qin pun langsung memasuki gua dan duduk bersila. Qin pun berkonsentrasi dan berkultivasi di sini, dan tiba-tiba jenis aura-aura mengalir ke tubuh Qin dan Qin segera merasa bahwa basis kultivasinya yang telah mandek selama ini akhirnya sedikit dilonggarkan. Mata Qin sangat gembira dan dia benar-benar tenggelam di dalam kultivasinya ini. Segera antara langit dan bumi, jejak kekuatan kekacauan bergabung ke dalam tubuh Qin menyebabkan tubuh Qin terus-menerus melonjak dengan getaran yang menakutkan. Qin sangat bersemangat mengetahui bahwa dia telah datang ke harta Dewa Piantin kali ini, dan lingkungan di dunia harta Dewa Piantin ini sangat cocok baginya untuk berkultivasi dan untuk menerobos ranah yang mulia.